mungkin berjudulnya tentang podcast. Salah Oh lagi. Tuhan. Aduh. Komunikasi massa. Jangan terlalu apa. Teman-teman semuanya, hari ini kita bakal ngobrol tentang topik ini gitu. Kita bisa tentang podcast, orang nggak tahu lah loh podcast itu. Kembali lagi bersama saya. Kami. Halo sobat-sobat pendengar semuanya, kembali lagi dengan kami di sini. Hari ini kita bakal ngobrol tentang materi komunikasi massal. Dengan saya sendiri Christian Pardomuan, dengan abang ganteng di sebelah saya. Ya, perkenalkan nama saya Fendi Damanik. Oke, hari ini kita nih akan berbicara tentang komunikasi massal. Lalu sebelum itu kita mungkin perkenalkan diri dulu bang, abang dari mana kiranya gitu bang? Oke, baik Bang. Terima kasih ya. Perkenalkan nama saya Fendi Damanik. Saya berasal dari Prodi Penyuluhan Pertanian dari Universitas Riau. Oh, penyuluh pertanian sendiri itu bang, mulai dari kapan sih bang kayaknya? Nah, jadi gini Bang, penyuluhan pertanian itu baru dibentuk tahun ini Bang. Jadi saya ini adalah angkatan pertama dari penyuluhan pertanian. Oh, berarti abang-abangannya ya? Iya, kalau abang-abangan biasa jadi ya. abang-abangan. Oke. Oke bang, hari ini komunikasi massal bang. Massal, Komunikasi massal tuh maksudnya gimana tuh bang? Jadi komunikasi massa itu Bang, penyampaian informasi ke banyak orang Bang, dengan satu arah, seperti berita, koran, radio, dan lain semacamnya Bang. Namun pada masa ini ada media sosial Bang, jadi itu termasuk komunikasi massa juga Bang. Oh, berarti kayak Instagram Ya, atau betul, YouTube betul. gitu komunikasi massal bang ya? Ya, Oke. termasuk komunikasi massa Bang. Berarti kalau untuk penyuluh pertanian sendiri bang, itu tuh gunanya apa sih bang komunikasi massal tuh bang? Gunanya untuk penyuluhan pertanian sih sangat berguna untuk para petani ya Bang, karena kan kita tahu petani sekarang ini butuh sekali bimbingan ya. Jadi komunikasi massa itu berperan untuk menyampaikan informasi kepada penyuluh bagaimana seharusnya apa yang harus kita lakukan untuk misalnya menanam ini, bagaimana caranya yang terbaik dengan media sosial agar para petani bisa menambah ilmunya untuk produksi Untuk produksi Ya, yang meningkat maksimal, bang ya? Oke, seperti oke, itu bisa oke, kira-kira oke. Bang. Berarti selain untuk petani mungkin untuk konsumen juga bisa kayaknya bang Bisa ya? juga. Komunikasi massa ini bisa untuk semua orang Bang. Semua orang Iya. ya. Oke, berarti bang kalau komunikasi massal nih bang, menurut abang mudah nggak sih bang dilakukan untuk program-program pemerintah begitu? Sebenarnya mudah ya sih Bang, apalagi masuk ke pemerintah karena pemerintah punya semua ya kan, bisa dari berita, dari media sosial, lain sebagainya, ya sangat mudah sekali. Oke. Berarti bang kalau menurut abang nih bang, kalau petani ini sekarang nih bisa nggak mengerti kalau komunikasi massal tuh seperti Instagram atau gimana gitu bang? Untuk petani mas sekarang sih sepertinya kayak mengerti lah Bang. Kayak petani Gen Z Iya, misalnya bang. apalagi sekarang kan udah teknologi digital makin tinggi, semua orang pasti tahu lah apa tuh TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Jadi mudah sekali mendapatkan informasi. Oke. Berarti komunikasi massal tuh berguna untuk memberikan informasi Iya, mungkin bang agar ya. semua orang bisa mengetahui lah apa yang tidak tahu jadi tahu gitu. Oke. Oke, mungkin bang bisa dijelasin lagi nggak sih bang? Ada nggak sih fungsi-fungsi media massa ini untuk kita semua? Sebenarnya fungsinya ada beberapa sih Bang. Yang pertama itu fungsinya untuk informasi, seperti tadi saya bilang, menyebarkan informasi kepada para petani, mahasiswa dan sebagainya. Yang kedua sebagai edukasi, itu memberikan pengetahuan lewat program media sosial ataupun lain sebagainya. Baik. Yang pastinya ketiga itu ada hiburan Bang. Kan Hiburan kita tahu ya? ya, seperti film, acara komedi. Oh, itu masuk media massa Ya, juga itu bang masuk ya? juga Bang. Oke, Yang terakhir oke. yang keempat itu membentuk opini publik. Dan yang kelima itu kontrol sosial, jadi mengawasi kebijakan pemerintah seperti itu. Oh, misalnya. mengawasi kebijakan pemerintah ya. Dan terakhir Oke, itu Bang. integrasi sosial, mengumpulkan masyarakat dari berbagai latar belakang Bang. Mungkin bisa seperti menggabungkan dalam grup-grup gitu bang Iya, ya. oke. Sehingga bisa bersatu. Kalau menurut abang nih bang, untuk pemerintah sendiri apa sih tantangannya kalau misalnya kan mereka punya Instagram gitu kan, Iya. untuk memberikan penyampaian informasi. Menurut abang tuh apa sih tantangannya bagi pemerintah? Tantangannya sih pada pemerintah itu sendiri seperti kita tahu sekarang kalau pemerintah isinya orang-orang yang masih gaptek ya Bang. Iya. Jadi tantangan itu yaitu masih banyak anggota-anggota PNS sepertinya masih belum mengerti bagaimana cara memain Instagram, Oh, TikTok. mungkin harus Gen Z Iya, kayaknya bang harus ya. Gen Z. Harus Gen Z, Jadi benar. pemerintah itu harus mengambil dari Gen Z yang paham semuanya. yang update to date lah ya. Iya, seperti itu Bang kira-kira. Oke, baik. Berarti kalau misalnya ada nih bang, dampak dari media massa nih kiranya apa sih bang yang buruk gitu? Kalau menurut abang? Dampaknya ya.
dampaknya dari sosial itu seperti opini masyarakat sih bang. Opini masyarakat ya. Sepertinya jika banyak berita yang Hoax bang ya. hoax yang itu, apalagi masyarakatnya tidak terlalu kritis dalam menanggapi berita yang itu. Kadang masyarakat baru mendengar informasi sedikit Ya, langsung sudah terpancing ya. langsung terpercaya. Iya benar. Memang kalau media massa ini kalau tidak bisa dikontrol oleh pemerintah ataupun kita sendiri, Iya. mungkin bisa menjadi hal yang negatif mungkin Iya, bang ya. bahkan bisa menyebarkan banyak hoax gitu bang. Baik. Oke bang, menurut abang nih kan kita ini di dunia. Iya. Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri mungkin media massanya bebas gitu kan. Kalau menurut abang media massa di dunia itu seperti apa sih bang? Ya, jadi ada beberapa jenis media massa bang. Yang pertama adalah otoriter, libertarian, dan juga komunis bang. Jadi libertarian itu sistem masanya itu bebas bang, tanpa dikontrol oleh pemerintah. Sedangkan otoriter media dikontrol oleh pemerintah. Dan untuk komunis itu medianya sebagai alat untuk ya gimana lah, Propaganda ya, mungkin bang seperti ya. itu, bang. Oke. Dan juga ada sistem tanggung jawab sosial di mana media bebas tanpa harus etis dan juga akurat bang. Oh, kalau di Indonesia sendiri mungkin itu bebas Ya, kayaknya bebas bang ya. karena kita demokrasi. Iya, Indonesia itu teman-teman semuanya bebas melaksanakan atau mengasih informasi atau orasi, namun itu semuanya terkontrol teman-teman. Ya bang ya. Oke, seperti Nggak itu. boleh hoax Iya. gitu mungkin bang ya. Oke nih bang, pertanyaan terakhir nih dari Bang. teman-teman semuanya. Konvergensi media massa itu maksudnya gimana sih bang? Nah bang, jadi konvergensi itu adalah penggabungan antara media tradisional dengan digital bang, sehingga itu bisa saling terhubung bang. Misalnya gini bang, koran sekarang itu kan bisa dibaca secara online. Sepertinya media televisi itu punya akun Instagram. Oh. Itu ya bang. Oke, mungkin contoh abang tuh kayak misalnya koran tuh Tribun News gitu Ah, ya. itu bisa juga, Bang. Tribun News sekarang bisa dibaca di Google Ya. teman-teman. Lanjutnya mungkin untuk TV mungkin SCTV sekarang atau Indosiar. Indosiar sendiri itu memiliki TikTok sepertinya. Iya. Oke, bang. Sekarang ini kan zamannya zaman modern gitu Ya kan. betul sekali bang. Kadang netizen itu udah bisa jadi jurnalis. Menurut abang itu gimana sih bang? Ya itu ada pola konsumsi media pun yang berubah bang. Sepertinya orang lebih sering baca berita lewat HP kan bang, bukan lagi TV. Iya betul itu. Jadi orang-orang bisa jadi jurnalis juga, seperti melalui komentar, bisa bertanya-tanya atau bisa menyebarkannya lagi pada teman-temannya. Kadang netizen tuh tahu semuanya bang ya. Oke. Ya seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada kiranya yang mau disampaikan kembali nggak sih bang kalau tentang media massa atau sudah cukup gitu? Yang untuk disampaikan sepertinya sudah semua sih bang. Oke. Jadi tidak terlalu banyak lebar ya. Berarti teman-teman, media massa itu berguna untuk kita dan untuk kita kembali. Jadi ketika misalnya pemerintah memberikan informasi kepada kita, itu sangat berguna buat Ya. kita. Namun, itu semua tuh harus ditelaah ya bang ya? Iya betul bang. Nggak boleh ditelan mentah-mentah semua informasi. Jadi harus Kar- kritis Iya, sama betul. berita itu. Karena mungkin banyak hoaxnya, kadang banyak isu-isu yang mungkin udah tahun lalu cuman dikembalikan lagi untuk apa gitu ya kan, untuk membuat masalah. Oke. Baik bang, maaf ya mengganggu waktu abang. tidak masalah. Saya suka sekali podcast ini. Oke. Saya Christian Pardomuan dengan rekan Saya saya. Fendi Damanik. Kami pamit undur diri karena podcast kami telah selesai. Terima kasih.